PHP merupakan bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk pembuatan aplikasi berbasis web. Maka setiap kali kita membuat aplikasi menggunakan PHP, hasil akhirnya dapat kita lihat langsung di browser, seperti yang sudah kita coba sebelumnya. Dengan demikian, kode program PHP itu bisa digabungkan atau dicampurkan dengan sintak HTML kita. Misalkan saya membuat dokumen HTML ya. Saya ketikkan doc. Nah, ini adalah shortcut yang disediakan oleh Sublime untuk membuat dokumen standar HTML. Doc. Saya ganti. Nah, saya buat heading 1 misalnya. Nah, bila saya jalankan di browser, maka dia akan tampil juga. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah, meskipun kita memiliki file index.php dan tidak ada kode PHP di dalamnya, tetapi si server tetap menyajikan konten apapun yang disediakan oleh file tersebut, kemudian mengirimkannya ke klien, sehingga tampil di browser kita, seperti ini. Nah, bila kita ingin menambahkan kode PHP, kita cukup membuat tag PHP di bagian manapun kita inginkan. Misalkan di bagian atas kita tambahkan tag PHP. Nah, karena kita mencampur kode PHP dan HTML, maka setiap kali kita selesai menuliskan kode PHP, kode tersebut harus ditutup lagi dengan tag tutup PHP. Ya, ini tanda tanya lebih dari ini ya. Ini untuk membatasi kode mana yang merupakan kode PHP dan kode mana yang merupakan sintak HTML. Ini juga untuk memberitahu kepada server bagian kode mana yang harus dieksekusi sebagai kode program PHP. Nah, kita akan menuliskan kode program di sini ya. Misalkan kita membuat variabel nama, kita isi dengan string Tony Haryanto. Nah, sampai sini, bila kita jalankan programnya, si program PHP tadi tetap dijalankan, tapi tidak muncul karena memang kita tidak mencetak hasil dari kode yang kita tulis. Nah, misalkan kita ingin menuliskan nama kita setelah kalimat selamat datang yang ada di heading ini. Nah, di sini teman-teman berarti harus membuka lagi tag PHP-nya. Dan jangan lupa menutup kembali tag PHP-nya. Dan kita akan menuliskan kode program PHP-nya di dalam tag PHP ini. Misalkan tadi kita ingin mencetak variabel nama, maka kita cukup ketikkan echo spasi variabel nama. Nah, dengan demikian, bila kita panggil di browser, nilai dari variabel nama juga akan dicetak setelah kalimat selamat datang, sebagaimana kita tuliskan kode PHP-nya di sini. Gitu ya. Nah, kita bisa menyisipkan dimanapun kita inginkan. Misalnya kita membuat paragraf lagi. Misalkan saya tuliskan kalimat ini adalah paragraf pertama saya di dokumen HTML yang berisi kode PHP. Nah, misalkan kita buat variabel lain, alamat misalnya, Bandung, kemudian golongan darah B. Kita dapat mencetak variabel-variabel ini dalam dokumen HTML kita. Misalkan kita buat H2 alamat titik 2. Nah, kita masukkan kode PHP di dalamnya. PHP echo alamat gitu ya. Itu caranya bila kita ingin mencetak variabel atau menjalankan kode program PHP kita di dalam dokumen HTML. Golongan darah. Saya bereskan dulu ini. Gol darah. Maka teman-teman akan lihat hasilnya seperti ini. Alamatnya ditampilkan dan golongan darahnya pun ditampilkan.
Intinya, pastikan teman-teman selalu menuliskan kode program PHP di dalam tag PHP ya. Nah, apa jadinya kalau misalnya teman-teman menuliskan kode program PHP tetapi tidak membuka dan menutup kode PHP-nya? Maka teman-teman akan lihat dia akan dianggap sebagai teks dari dokumen HTML biasa gitu. Karena kita tidak memberitahu kepada server bagian mana yang harus dijalankan sebagai kode PHP. Seperti itu ya. Saya kembalikan. Dan bila teman-teman membuka source code dari halaman HTML yang sudah kita render di browser dengan menggunakan klik kanan pada browser kemudian klik menu view page source, maka teman-teman akan melihat sudah tidak ada lagi kode PHP di dalam dokumen yang sudah kita terima di browser. Karena PHP sekali lagi dijalankan di sisi server ya. Ingat, PHP adalah bahasa pemrograman berbasis server. Artinya dia akan dijalankan di server. Adapun yang kita lihat di browser sekarang adalah hasil dari respon yang dikirim oleh server ke browser kita karena kita memanggil halaman dari server, gitu ya. Sedangkan HTML adalah sintak yang dijalankan di sisi klien atau di browser kita. Sehingga ketika kita terima dokumen dari server, sudah tidak ada lagi kode PHP. Ini sudah murni jadi HTML. Adapun kode-kode PHP yang tadi kita tuliskan, ini sudah dijalankan oleh PHP sehingga dia menjadi teks biasa ketika dikirim ke browser kita. Seperti itu. Nah, barusan kita sudah menyisipkan kode PHP kita di dalam dokumen HTML. Hal sebaliknya pun dapat kita lakukan. Artinya kita dapat menyisipkan kode HTML di dalam kode PHP. Tapi ingat dalam scope string ya. Misalkan saya bersihkan filenya. Kemudian kita buat tag PHP baru. Nah, untuk mencetak teks kita masukkan perintah echo spasi stringnya kan. Misalkan kita buat variabel nama gitu ya, Tony Haryanto. Nah, ketika kita echo nama, maka yang ditampilkan di browser adalah string Tony Haryanto. Gitu ya. Sudah menjadi teks HTML sehingga tag HTML apapun yang kita tulis atau kita masukkan di dalam string itu akan dijadikan tag HTML ketika diterima di browser. Misalkan kita buat satu variabel lagi, alamat Bandung. Nah, bila kita mencetak dua variabel seperti ini sekaligus, maka teman-teman akan lihat di browser dia akan menempel. Kenapa? Karena pertama kita mencetak teks Tony Haryanto seperti ini, kemudian kita cetak juga teks Bandung dari variabel alamat. Maka si PHP akan meneruskan pencetakan tanpa ada jeda. Karena kita ingat yang sudah ditampilkan di browser adalah file HTML. Sehingga bila kita ingin membuat jeda atau membuat baris, kita cukup memasukkan tag HTML yang kita perlukan. Misalkan kita cetak juga string BR ya untuk membuat baris baru. Nah, dengan demikian maka antara string nama dan alamat akan dicetak di dua baris yang berbeda. Dan bila kita lihat source code-nya, dia akan cetak sebagaimana kita cetak dari kode PHP yang kita tulis tadi. String nama, kemudian kita cetak juga BR, dan terakhir kita cetak alamat. Jadi catatannya adalah bila kita ingin menambahkan H1 di dalam tag kode PHP ya, pastikan tag-tag HTML itu disimpan di dalam string gitu ya. Seperti tadi. Seperti ini.